Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan 20 prinsip dalam mempelajari ilmu agama. Ya, kita ambil dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala. Baik. Sudah kita lewati prinsip yang pertama ya, tentang masalah membersihkan hati. Dari prinsip pertama yang ditanamkan seorang thalabul ilm dalam dia mempelajari ilmu, dalam mengagungkan ilmu, yang paling pokok, yang awal, dia bersihkan hatinya. Ya. Dan Syekh sudah terangkan di situ ada satu di antara dari sebab yang dengannya hati itu menjadi bersih. Tatkala hati itu dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Ini satu di antaranya dari perkara pokok ya, yang mendasari dari kebersihan hati itu. Ya, dan juga sudah diterangkan di pembahasan sebelumnya dari sebab-sebab yang lain, seperti dia mempelajari ilmu agama, dia tadabbur kepada Al-Quran, banyak bertobat kepada Allah, dan kemudian dia berteman dengan teman-teman yang baik dalam kehidupan. Ini dari hal-hal yang dengannya membersihkan hati. Ya. Dan tadi dia mempelajari ilmu ya, terutama dari ilmu tauhid, ya, keimanan, dan dari hal-hal yang membersihkan hati itu. Kemudian juga dia banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi kan yang paling banyak adalah apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia punya rasa cukup, rasa qanaah dalam hatinya. Mungkin dari hal-hal yang dengannya membersihkan hati. Ya. Kemudian juga di antara hal yang lain lagi yang dengannya membersihkan hati itu, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan sendiri atau di tempat keramaian, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia pelajari dari fikih-fikih amalan hati. Itu ada buku khusus ya yang membahas masalah itu. Nanti kita akan kaji juga insyaallah taala. Ada belasan dari fikih amalan hati yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Dari pokok-pokok ilmu syariat seputar hal yang memperbaiki hati seorang hamba. Ya. Jadi dari sekilas yang sudah diterangkan dari ma'aqid yang pertama, dari prinsip yang pertama seputar membersihkan hati, yang merupakan bagian dari ilmu itu, tempat tinggal dari ilmu, itu hati seorang hamba. Ya. Kemudian sekarang kita masuk di prinsip yang kedua, seputar masalah keikhlasan dalam mempelajari ilmu. Ini juga dari hal yang penting juga ya.
dijaga oleh seorang talibul ilm, diikhlaskan niatnya dalam belajar. Ya. Dan ikhlas dimaklumi ya, dari hal yang merupakan sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang telah kita maklumi dalam masalah ini. Dan mempelajari ilmu itu kan dari ibadah, dari amalan yang paling afdal. Jadi hendaknya didasari dengan keikhlasan. Ya, di sini Syekh sebutkan beberapa dalil tentang masalah itu ya. Disebutkan satu ayat dan ada satu hadis. Ya, dan nanti beliau akan terangkan di bawah seputar dari cara-cara dari metode agar seorang bisa ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu. Setelah itu beliau terangkan dari perkataan para ulama salaf seputar masalah keikhlasan ini. Ya. Ayat yang mendasari perkara ini adalah ayat di surah Al-Bayyinah ya, yang sering kita hafal juga. Di ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu, amalan tersebut hanya untuk Allah semata. Hanif, hunafa ini dari makna hanif. Ya. Hanif artinya dia lurus. Nah, condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dasar ayat ya yang dipakai oleh Syekh dalam masalah ini. Dan ayat-ayat seputar masalah keikhlasan sangatlah banyak. Hanya beliau bawakan di sini ayat yang sering kita hafal ya, di surah Al-Bayyinah itu kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ada juga ayat yang lain di surah Az-Zumar ya, di awal-awal surah Az-Zumar diterangkan di situ, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah amalan yang yang ikhlas itu, agama yang ikhlas. Di situ mana din bermana amalan ya, bermana amalan. Dan adapun hadis beliau bawakan di sini hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim yang sering juga kita dengar ya, dari Umar bin Khattab. Situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung oleh niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Ya. Ini dasar dalil juga dalam hadis tentang keikhlasan. Ya. Hadis yang pertama di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi ikhlas itu merupakan sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas juga ini dari sebab ya, penentu besar tidaknya amalan itu, pahalanya di sisi Allah. Karena tadi kan dikatakan oleh Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas, dia dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi semakin baik niatnya dalam belajar, ya, maka akan semakin baik pahala yang dia akan dapatkan, dan semakin bagus hasil yang dia akan peroleh. Itu ketika baik niatnya. Ya. Nah, di sini beliau sebutkan berikutnya dari dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Beliau ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullah. Kata beliau, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yani Ahmad ibn Hanbal. Kata Abu Bakar Al-Marudhi ini, aku mendengarkan salah seorang lelaki bertanya kepada Abu Abdullah, itu Ahmad ibn Hanbal.
Malum ya, Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Disebutkan ketika itu wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Maka disebutkan di sisi Imam Ahmad ketika itu dua sifat. Itu sifat kejujuran dan sifat keikhlasan. Maka kata beliau rahimahullah, ya, faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'al qaum. Ya, dengan perkara itu kaum itu akan terangkat. Ya, dengan keikhlasan, dengan jujurnya dia dalam beribadah kepada Allah, akan terangkat kedudukannya. Ya. Demikianlah ilmu agama. Mungkin sudah kita lewati di sebagian keutamaan ilmu ya. Dari ilmu sebab yang mengangkat seorang hamba. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Ya. Disebutkan di sini, setelah itu beliau terangkan ada 4 cara seorang itu bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Ya, atau sebelumnya kita masuk di 4 cara ini, metode ini, kita bahas dulu masalah apa itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu kan kalau yang beliau terangkan di syarah ini, ya, yaitu kata beliau, tasfiyatu al-qalbi min iradati ghairillah. Ini mana ikhlas yang beliau terangkan ya. Ikhlas itu adalah hakikatnya kebersihan hati dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dari ciri hamba yang ikhlas dalam beramal. Bersemua amalannya, baik dalam belajar, dalam salat, ya, dalam seluruh ibadah. Dia bersihkan hatinya, dia murnikan hatinya dari keinginan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia seperti itu prinsipnya, maka dia akan menjadi hamba yang ikhlas. Ini pada segala ibadah ya, pada segala ibadah yang berkaitan dengan perkara ibadah. Ya. Jangan dia belajar diharapkan dengannya dunia misalnya, ya, atau pangkat dan jabatan, atau hal-hal yang lain dari perkara dunia. Ya, nanti kita akan terangkan ya dari hal-hal yang dengannya akan membantu keikhlasan itu, dan dia harus jauhi lawannya. Ya. Jadi itu inti keikhlasan. Dia bersihkan hatinya dari segala keinginan kepada selain Allah. Ya. Setelah itu beliau terangkan di situ ada 4 cara dalam menghasilkan keikhlasan dalam mempelajari ilmu. Ya. Baik, beliau terangkan di sini ya. Yang pertama adalah raf'ul jahli an-nafsi. Seorang hamba itu dia niatkan dalam hatinya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya, ini dari cara dalam mengikhlaskan niat dalam belajar. Jadi dia datang belajar itu untuk menghilangkan apa? Kejahilannya, agar dia tidak jahil, hilang kebodohan dalam hatinya, dalam dirinya. Dipahami ya? Ini niat yang diterangkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan selainnya. Dia hilangkan, dia niatkan untuk mengangkat apa? Kejahilan dari dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, dari niat yang lain lagi, seorang ketika dia ingin belajar, yaitu kata beliau raf'ul jahli anil khalq. Dia mengangkat kejahilan dari manusia, dari makhluk. Artinya apa? Ketika dia belajar, dia niatkan agar ilmu yang dia pelajari ini dia bisa ajarkan kepada yang lain.
Ya. Dia bisa ajarkan kepada apa? Yang lainnya. Nah, itu dari niat ya. Yang kedua ya, yang dengannya seorang bisa ikhlas. Dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari makhluk. Ya, setelah dirinya tadi kemudian dia niatkan juga untuk mengangkat kejahilan dari makhluk. Kemudian yang ketiga dari niat dalam belajar yang baik adalah ihya'ul ilm. Ya. Dia niatkan untuk menghidupkan ilmu itu. Ya. Jadi dia belajar untuk hidupkan ilmu agama agar ilmu ini menjadi hidup, tersebar di tengah manusia. Ketika dia dakwakan, disampaikan, dipahami ya, tidak hilang ilmu tersebut, tidak hilang ilmu agama itu. Ya. Kalau bahasa lainnya dia belajar untuk membela syariat, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan dia. Ya, itu sudah tiga ya dari niat. Kemudian yang keempat yaitu al-amalu bil ilm. Dia beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya, karena amalan itu kan buah dari ilmu ya. Bagaikan pohon kan? Ya. Kalau pohon itu kan ada buahnya. Jadi buah ini diibaratkan bagaikan amalan dari ilmu tersebut. Dipahami ya? Nah. Baik. Jadi ini 4 poin ya yang diterangkan oleh beliau agar seorang itu bisa ikhlas dalam belajar. Ya. Apa tadi yang pertama? Dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Agar hilang kebodohannya. Dan yang kedua tadi apa? Ya, dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Diajarkan ilmu itu maksudnya ya. Bahasa lainnya begitu. Kemudian yang ketiga, ya, dia belajar untuk dia niatkan untuk menghidupkan ilmu itu agar ilmu itu menjadi tersebar di tengah manusia. Itu sebab keberkahan suatu daerah ketika ilmu agama itu ditahu oleh manusia, ya, dikenal lambang dari daerah tersebut atau tempat itu misalnya kan. Ini dari sebab-sebab kebaikan. Kemudian yang keempat apa tadi? Ya, dia niatkan untuk beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ini 4 perkara disebutkan oleh Syekh di Ta'zim al-Ilm. Ada 4 yang lain lagi, tapi ini disebutkan oleh ulama yang lain ya, oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Ya, ada hal yang lain lagi diterangkan oleh beliau yang bisa ditambah ya, sehingga bisa menjadi 8. Ya. Dari keterangan Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala disebutkan dari niat yang ikhlas itu dalam belajar ada 4. Tapi ini 4 yang lain ya. Yang pertama kata beliau yaitu dia maksudkan dengannya wajah Allah. Ya. Dimaksudkan dengannya wajah Allah dan beramal dengannya. Beramal dengannya mirip tadi ya, sudah disinggung. Ya. Ini niat yang kelima ya kalau mau ditambah. Dimaksudkan dengannya wajah Allah. Itu kan dari mana-mana keikhlasan. Ketika dia belajar dia maksudkan dengannya wajah Allah. Ya. Kemudian yang kedua ya dari uraian beliau di sini. Nah, ketika dia belajar yaitu dia niatkan untuk menerangi hatinya. Ya. Menerangi hati dan menghiasi dari hati itu. Ya, ini sudah kita terangkan ya, ilmu itu kan bagaikan apa? Cahaya. Nah, jadi dia niatkan untuk agar hatinya menjadi bersinar, bercahaya, dan dia menjadi indah. Ketika dihiasi dengan apa? Dengan ilmu. Dan sudah kita lewat ya di prinsip yang pertama ya,
Allah itu kan melihat kepada hati seorang hamba, bukan melihat kepada bentuknya, rupa-rupanya. Ya, tidak ya. Yang dipandang oleh Allah adalah apa? Hati. Jadi ketika dia niatkan untuk menghidupkan hatinya, atau dia niatkan untuk dari menyinari hatinya tadi dengan cahaya ilmu, dan dia hiasi, itu juga dari niat yang baik dalam apa? Dalam belajar. Kemudian niat yang ketiga dari uraian Ibnu Jama'ah di sini, yaitu dia niatkan agar dekat kepada Allah pada hari kiamat. Agar dia dekat kepada Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ini tadi mirip ya. Dia inginkan wajah Allah, mirip juga ya. Tapi ini lebih dikhususkan lagi. Dia niatkan agar dekat kepada Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ya. Kemudian niat yang keempat dari uraian Ibnu Jama'ah di sini, yaitu diharapkan dengannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhaan Allah di surga itu, ya, yang banyak terdapat keutamaan dari Allah bagi hamba-hamba yang masuk ke dalam surga. Jadi dari niat-niat yang diterangkannya oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Ya. Jadi bisa ditambah 4 ini ya. Jadi dari Syekh terangkan 4 situ ya. Imam Ibnu Jama'ah beliau sebutkan 4 lagi. Ya, yang lain tadi ya. Dia niatkan dengannya, dimaksudkan dengannya mencari wajah Allah dan beramal dengannya. Yang kedua tadi dia niatkan untuk menyinari hatinya dan menghiasi hati itu. Yang ketiga tadi dia niatkan agar dekat kepada Allah pada hari kiamat. Ya. Dan yang keempat dia niatkan agar mengharapkan dengannya apa? Surga Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari niat-niat dijaga ya. Ya. Kemudian niat yang lain lagi ditambah oleh ulama yang lain. Dia hindari di sini dari hal-hal yang merusak dari keikhlasan itu. Seperti riya misalnya kan. Dia belajar ingin dilihat orang. Ya, ini dari niat yang berbahaya ya. Nah. Atau dia belajar ingin ya dibilang dia seorang talabul ilm. Ya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu bentuk dari riya. Dan riya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian dia hindari juga dari sifat kemunafikan dalam belajar. Ada niat-niat yang tidak bagus itu ya. Dia belajar untuk misalnya mendebat orang-orang bodoh. Ya. Atau dia belajar ya, ada sifat kibar dalam hatinya, takabur, ini dihindari ya. Karena perkara-perkara ini akan merusak apa? Keikhlasan. Jadi hindari hal-hal yang dengannya merusak keikhlasan. Itu kesimpulannya. Dari tambahan lagi dari hal yang dengannya seorang bisa ikhlas. Dihindari riya, kemunafikan, takabur, ya, dan merasa bangga begitu ya. Tertipu dengan dirinya. Ya, itu ada hadis dalam riwayat Ibnu Majah ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Ibnu Umar. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma ya liyumari bihi as-sufaha aw liyubahi bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempelajari ilmu dia niatkan untuk mendebat orang-orang bodoh. Ada orang-orang awam misalnya, dia tidak tahu apa-apa, dia debat, gitu ya. Nah, ini dari niat yang salah. Atau dia berbangga-bangga di hadapan para ulama. Ya, dia belajar agar dia bisa berbangga-bangga di depan para ulama. Ini hal yang berbahaya ya. Dari niat yang keliru.
Atau dia belajar, Nabi terangkan niatnya agar wajah-wajah manusia itu mengarah kepadanya. Ya. Artinya dia yang paling benar seperti itu. Yang lain itu salah. Ini dari hal yang berbahaya ya. Dari hal yang berbahaya. Dihindari niat-niat seperti ini. Ya. Kapan seperti ini niatnya, kata Nabi, fahuwa finnar, maka dia dalam neraka. Karena ini dari merusak keikhlasan. Hal-hal yang merusak apa? Keikhlasan. Jadi dari poin-poin diperhatikan ya dalam mempelajari ilmu agama. Ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau simpulkan itu bisa sampai 9 tadi ya. 9 poin. Jadi Syekh terangkan 4 poin. Ya. Dihilangkan kejahilan dari dirinya. Yang kedua dari makhluk. Yang ketiga dia hidupkan ilmu. Yang keempat dia beramal dengannya. Nah, tadi ada tambahan dari Imam Ibnu Jama'ah 4 yang lain. Dimaksudkan dengannya wajah Allah. Dia sinari hatinya dan dia hiasi hati tersebut. Dia niatkan agar dekat kepada Allah pada hari kiamat. Jangan yang ke-8 tadi dia niatkan dengannya agar mencari, yang mengharapkan surga Allah dan keridhaan Allah pada hari kiamat nanti. Dan tadi yang terakhir dia berhati-hati dari niat-niat yang salah dalam belajar. Ya, seperti riya, ya, atau ingin dikatakan seperti ini, seperti itu. Ya, dari kemunafikan, ketakaburan, merasa tinggi dari yang lain, ya, tertipu. Ya, itu dari hal-hal yang dihindari ya. Ini dari jerat-jerat syaitan bagi seorang talibul ilm. Ya. Dan di sini ada fitnah kadang ya dilihat. Dan itu terasa dalam kehidupan, dan memang sudah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang dia belajar dan dia niatkan dengannya selain dari wajah Allah, dia tidak ikhlas, ya mungkin dia cari dunia padanya, Allah kasih dunia itu. Itu fitnahnya kadang. Dikasih apa yang dia mau. Ya. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan. Ada 3 ayat. Yang awalnya di situ lafaznya man kana. Ya. Satu di antaranya diterangkan ya oleh Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ini dari semua ibadah seperti ini ya. Kapan dia beribadah, dia inginkan padanya kehidupan dunia dan perhiasan dunia itu. Maka apa kata Allah? Kami akan berikan dia apa yang dia mau, dan dia tidak akan dikurangi di dunia. Ya, mau belajar, mau cari harta dikasih oleh Allah. Dia akan jadi kaya. Mau belajar mencari kedudukan akan diangkat oleh Allah, dikasih dia pangkat, jabatan, dan seterusnya begitu ya. Dikasih, tidak akan dikurangi oleh Allah. Tapi ingat, diancam di akhir ayat, mereka itulah orang-orang yang tidak akan dapat bagian pada hari kiamat kecuali neraka saja. Ya. Terhapus semua apa yang dia telah kerjakan dan batillah apa yang dia telah amalkan. Jadi ini hati-hati ya. Itu dari fitnah kadang, dari niat yang salah. Kadang Allah beri di dunia dari apa yang dia niatkan dari hal yang salah itu, tapi di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Ya, dia kekal dalam api neraka karena dia telah berbuat kesyirikan di situ dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari hal-hal yang dijaga ya dalam mempelajari ilmu agama. Ya, setelah itu beliau terangkan di sini ada beberapa ucapan dari para ulama as-salaf. Dari para ulama as-salaf rahimahullahu taala. Ya, saya bacakan sedikit dari nukilan beliau dari Syekh seputar masalah itu ya, seputar masalah keikhlasan. Ya.
Tapi masih ada waktu sedikit ya. Ya, kata sini ada nukilan dari sebagian ulama dari Hisham bin Abdullah Ad-Dastawai rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wallahi ma astati'u an aqula li dhahabtu yawman atlubul hadith ya uridu bihi wajah Allah ta'ala atau uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Ya, kata Hisham bin Abdullah Ad-Dastawai rahimahullah ta'ala, dari ulama yang hidup ya di abad kedua Hijriah. Kata beliau, demi Allah, aku tidak mampu ya untuk berkata ketika aku pergi mempelajari suatu hadis di suatu hari begitu ya, aku inginkan dengannya wajah Allah. Ya, jadi dari para ulama seperti itu ya. Jadi mereka tidak pernah dia tazkiyah dirinya. Ya, saya sudah ikhlas seperti itu ya. Tidak ada seperti itu para ulama. Tapi mereka berusaha untuk mencari keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Nah, kemudian juga diterangkan di sini dari sebagian perkataan juga dari Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, kata beliau, hal talabtal ilma lillah? Ya, faqala lillahi aziz walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Ya, beliau ditanya ketika itu, apakah engkau belajar mencari ilmu karena Allah? Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, karena Allah itu berat. Ya, kalimat karena Allah itu apa? Berat. Tapi ilmu itu, kata beliau, ya, dibuat cinta kepadaku sehingga aku mencarinya, menuntutnya. Itu ciri dari keikhlasan ya. Jadi sama juga seperti ini. Imam Ahmad juga tidak berani menjamin dirinya setelah ikhlas dalam belajar ya. Tapi ada ciri di situ. Ilmu itu dibuat kita cinta. Ya. Nah, itu dari hal-hal yang dengannya kita syukuri. Ketika seorang dia cinta menghadiri majelis ilmu misalnya, dia cinta mempelajari ilmu agama, ini hal-hal yang dengannya apa? Membantu keikhlasan. Dipahami ya? Baik. Ini sebagian nukilannya dari beliau dari ucapan para ulama as-salaf ya di masa dahulu kala. Nah, ada juga ucapan dari sebagian ulama lagi yang lainnya dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga dari tabi'in ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau rahimahullah taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Ini sering kita dengarkan ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku obati ya dari niatku ini, karena niatku ini sering berubah-ubah. Sering apa? Berubah-ubah. Itu kan dipahami ya. Niat itu tidak tetap. Ya, jangankan kita ya. Ini tabi'in ini Sufyan Ats-Tsauri. Beliau sudah merasakan seperti itu. Hal yang paling berat yang beliau obati adalah niat beliau. Niat dalam belajar. Karena niat ini sering berubah-ubah. Ya mungkin di awal dia pergi belajar dari rumahnya mungkin masih ikhlas. Ketemu sama temannya, sama gurunya misalnya, berubah niatnya kadang. Ya. Itu hati-hati ya. Bisa berubah kadang niat situ. Ya, ketika dia bicara lagi misalnya dia baca ayat, baca hadis, mungkin awalnya bagus. Tapi ketika dia baca lafaz setelahnya, potongan setelahnya, kadang bisa berubah niatnya. Bisa apa? Berubah niatnya. Jadi tadi poin-poin yang sudah diterangkan tadi di awal itu dijaga terus ya dalam belajar sehingga niat itu bisa dikontrol dan bisa diperbaiki terus. Dipahami ya? Baik. Satu lagi kita bacakan di sini dari ucapan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin
Ya, wali niyatun. Ya, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Fa idza al-hadits al-wahid yahtaju ila niyat. Ini paling bagus juga ya dari perkataan beliau. Kata beliau, kadang satu hadis itu, kata beliau ya, itu membutuhkan satu niat. Ya. Tapi ketika saya baca misalnya potongan hadis yang berikutnya, satu hadis ini mungkin di awalnya dia baca dia punya niat yang bagus. Tapi ketika dia baca potongan hadis setelahnya berubah niatnya. Ya, berubah niatnya. Maka kata beliau, ya, kalau begitu satu hadis itu membutuhkan berbagai macam niat-niat. Artinya diperbarui niatnya. Kapan dia berubah, diperbarui lagi. Ya. Dipahami ya? Ini kadang terasa ya kalau mungkin dia sudah belajar atau dia kadang mengajar, itu kadang terasa kadang. Dibaca ayat-ayat, baca hadis-hadis, itu kadang berubah-berubah situ niat. Berubah-berubah apa? Niat. Maka tadi dari hal-hal yang sudah diterangkan itu yang mungkin bisa membantu kita mengontrol niat tersebut agar senantiasa ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari uraian ringkas dari prinsip yang kedua ya, seputar masalah mempelajari atau seputar masalah keikhlasan dalam mempelajari ilmu. Ya. Jadi kesimpulan di sini sudah diterangkan tadi beberapa dalil seputar keikhlasan dan tadi sudah diterangkan dari manfaat dari keikhlasan itu ya. Ada dua tadi ya di sini. Sebab diterimanya amalan dan dari sebab yang dengannya apa? Amalan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah diterangkan juga dari prinsip-prinsip atau poin-poin yang dengannya niat itu akan baik dalam belajar ya. Sudah kita terangkan ada 9 poin tadi itu. Walaupun di sini Syekh hanya sebutkan 4. Ya, kemudian tadi terakhir sudah diterangkan dari beberapa ucapan para ulama salaf dalam masalah niat ini. Ya, dalam masalah niat. Ya, seorang dia berdoa ya kepada Allah, bisa ditambah juga yang ke-10 dari hal yang dengannya membantu ya dalam memperbaiki niatnya dalam belajar, dia banyak berdoa kepada Allah ya agar diberikan keikhlasan dalam belajar. Baik, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari ringkasan dari Al-Maqit yang kedua ya. Dari prinsip yang kedua. Tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum kita masuk salat Isya ya. Ini kadang sering terjadi mungkin. Ada misalnya orang ceramah, orang kasih materi, kadang setelah pulang dikasih amplop, ya, ada duit misalnya. Apakah ini bisa merusak keikhlasan? Kalau dia sampaikan ceramah, dia sampaikan pelajaran, memang karena amplop, ya, karena amplop ya, itu bisa batal semua amalannya. Kalau dia awalnya memang menyampaikan pelajaran ilmu itu, niatnya ikhlas karena Allah yang sudah diterangkan tadi ya poin-poin. Nah di belakang dia dikasih amplop seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dalilnya apa? Dalilnya kan kisah para sahabat. Mereka kan berjihad di jalan Allah kan? Ya, niatnya kan meninggikan kalimat Allah. Tapi setelah perang dapat apa di belakang? Ghanimah kan? Ya, dapat harta. Bahkan bukan ghanimah saja, dapat tawanan kadang perempuan-perempuan, ya, budak-budak. Ini tidak ada masalah. Sepanjang memang awalnya dia niatkan karena Allah. Dunia datang di belakang itu tidak ada masalah. Ya, dipahami ya? Ini kadang disalahpahami kadang sebagian orang ya. Tidak boleh kasih ini, ya, dipahami ya? Itu dibedakan. Ya, di sini tadi dikembalikan kepada hati. Ya, kepada hati. Baik. Hanya yang salah itu kadang ada juga
Ini berjalan kadang ya, sudah terjadi kadang di sebagian daerah. Hanya bukan di sini ya, sebagian daerah ada ustadz yang cerita. Ya, kadang kalau dia dipanggil ceramah misalnya di tempat yang sedikit amplopnya di situ, kadang dia tidak mau datang. Ya, biar kalau dia ceramah di tempat yang tebal amplopnya, nah, itu dia semangat sekali. Nah, ini berbahaya ya, berbahaya. Itu terjadi kadang, bukan hal yang dongeng-dongeng, sudah ada terjadi di daerah-daerah yang tersebar ilmu agama di situ. Ya, itu hati-hati ya. Ini kadang ilmu itu berkembang kadang di suatu kota, daerah, tapi kadang syaitan masuk di situ dari jarul keikhlasan ini, merusak orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu diingatkan saja ya dalam masalah ini. Baik. Sudah waktu ya. Ya, kita akhiri majelisnya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Bila ada Quran mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.